Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini. Kita melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Adabul Mufrad pada babu rahmatil bahaim, bab tentang menyayangi binatang. Kalau kemarin menyayangi secara umum siapa aja yang ada di muka bumi, kemudian menyayangi orang-orang miskin, ya, kemudian dilanjutkan dengan menyayangi binatang. Jadi sebelum adanya kelompok penyayang binatang, ya, Islam sudah mengajari kita untuk menyayangi binatang meskipun tidak berlebihan. Tidak berlebihan seperti berlebihannya kaum vegetarian. Alasannya menyayangi binatang, nggak mau makan binatang. Ya, seperti orang-orang dari kalangan Buddha yang mereka ya tidak boleh membunuh binatang. Kalau membunuh nyamuk pun nggak boleh. Nah, ini bahaya kalau begitu kan? Ini keliru, ini berlebihan. Maka menyayangi binatang pada proporsi yang sebenarnya, tidak berlebihan, tidak pula kemudian meremehkan. Maka kita lihat beberapa hadisnya. Haddatsana Ismail qal haddatsani Malik an Sumayyin maula Abi Bakrin an Abi Saleh As-Samman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda bil 'atash. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang sedang berjalan-jalan di sebuah jalan. Ketika itu dia tertimpa rasa haus. Ya, berjalan dalam sebuah perjalanan yang cukup panjang dan tertimpa rasa haus. Fawajada bi'ran, lalu menjumpai sebuah sumur. Ya, fanazala fiha, maka kemudian laki-laki ini turun ke dalam sumur. Fasyariba thumma kharaja, minum di dalam sumur tadi, air dalam sumur, terus dia naik kembali keluar dari sumur. Fa idza kalbun yalhath, ketika sampai di atas sumur dia melihat ada anjing, ya, yang menjulurkan lidahnya. Melet, ya, anjingnya. Ya, anjing memang seperti itu, ya. Ya'kulu thara minal atas, dia memakani tanah-tanah yang basah itu, ya, dimakan, dikepah itu kan, untuk mendapatkan airnya, dibuang lagi. Faqala rajul, maka orang tadi mengatakan laqad balagha hadzal kalba minal atas, sungguh anjing ini mengalami rasa haus, ya, sebagaimana mithul ladzi kana balaghani, sebagaimana yang aku pernah tadi rasakan. Kayak apa hausnya, kepengen minum, haus nggak kuat, makanya turun minum. Lah ketika naik, ini kasihan ini anjing ini, kehausan seperti saya tadi. Lalu muncul rasa iba, kasihan dengan anjing tersebut. Fanazalal bi'ra famala khuffah, maka laki-laki ini turun lagi ke dalam sumur,
lalu memenuhi khufnya dengan air, thumma amsaka bifihi, lalu naik kembali ke atas sumur, karena memang ini musimnya musim kemarau sehingga dalam sumurnya ya. Nah, sehingga naiknya, karena susah naiknya, maka khufnya digigit dengan mulutnya naik. Fasaqal kalba, lalu memberi minum kepada anjing tersebut. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu, maka Allah pun berterima kasih kepadanya dan Allah pun mengampuninya. Faqalu ya Rasulullah inna lana fil baimi ajran, ya Rasulullah apakah kita mendapatkan pahala karena mengasihani binatang? Ya, qal fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun, pada setiap binatang atau setiap sesuatu yang punya hati yang basah, maksudnya yang dialiri darah, masih hidup, maka padanya ada pahala. Nah, hadis ini dinyatakan sahih oleh Syalbani dan juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim serta Abu Dawud. Ini kisah terjadi pada zaman sebelum zamannya Rasul, zamannya Rasulullah SAW. Ini kisah dari antara kisah-kisah Bani Israel, Israiliyat. Ya, ada beberapa versi kisah dan semuanya sahih. Ada yang bilang di sini kan seorang laki-laki, ya. Dalam riwayat yang lainnya seorang penjahat, ya. Dalam riwayat yang lainnya seorang pelacur perempuan, ya. Ini yang dimaksud yang mana? Jawabnya semua memungkinkan. Memungkinkan. Semuanya memungkinkan. Kenapa? Karena ini kisah terjadi sebelum zamannya Rasul. Ya, kisah-kisah Bani Israel atau Israiliyat. Dan mensikapi Israiliyat, sikap seorang muslim ada berapa? Ada 3 sikap kita seorang muslim ketika mensikapi Israiliyat. Ya, yang pertama, kalau kisah tersebut dibenarkan atau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita terima. Seperti kisah tersebut dibenarkan di sini, ya, oleh hadis Nabi, kita terima. Kedua, kalau kisah tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, seperti kisah Nabi Daud, ya, yang kemudian merebut istri panglimanya, ya, istri 99, masih naksir sama istri panglimanya, suruh pergi jauh supaya mati, terus dibojo sama Nabi Daud. Ini kisah Israiliyat. Juga kisah Nabi Adam dan Hawa yang menyekutukan Allah dengan anaknya, ya, ini juga Israiliyat. Ya, banyak kisah-kisah Israiliyat yang ini bertentangan Quran dan Sunnah, ini wajib ditolak. Wajib ditolak. Yang ketiga, kisah-kisah Israiliyat yang ini tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tapi tidak dibenarkan oleh Quran dan Sunnah. Ini yang memicu terjadinya perbedaan pendapat. Pendapat yang lebih kuat adalah kita tidak boleh membenarkan, takut kalau itu dusta, tapi tidak boleh menolaknya ataupun tidak mempercayainya, khawatir kalau itu benar. Sehingga yang benar apa? Tawakuf, mendiamkan. Ya, kalau ada kisah, ya, ini ada kisah dulu kayak gini, Nabi Bani Israel, gimana? Soalnya nggak ada Quran dan Sunnah, itu riwayatnya bagaimana? Karena di antara sekte-sekte Bani Israel sendiri, ya, tidak semuanya juga mengambil Israiliyat, ya, tapi secara umum memang ada 3 kitab dari Bani Israel. Selain Taurat ada Talmud, ada kisah-kisah atau Israiliyat. Ini yang pernah dibawa oleh beberapa sahabat Nabi yang suka dengan kisah,
sampai berapa gerobak tuh dibawa buku-buku dari Bani Israel. Nah, maka sikap yang benar ada ikhtilaf ketika itu, apakah diterima atau tidak. Jawabnya, ketika itu sesuai dengan Quran dan Sunnah, terima. Kalau bertentangan, tolak. Kalau nggak sesuai tapi nggak boleh bertentangan, diamkan, jangan sampaikan. Tapi yang nyata sekarang ini, karena orang banyak tukang cerita gitu kan, akhirnya apa? Disampaikan kisah-kisah itu, padahal tidak ada sumber yang jelas pembenarannya dari Quran dan Sunnah. Nah, kalau kisahnya ada berapa versi? Nah, kisah laki-laki dari kalangan Bani Israel, yang lainnya ada riwayat yang lainnya kisah perempuan pelacur dari Bani Israel. Ada 2 kisah yang berbeda, dan semuanya pun ada riwayat hadis yang membenarkannya. Jadi kedua-duanya sangat memungkinkan terjadi. Bisa karena memang itu 2 peristiwa yang berbeda tapi mirip, karena Bani Israel kan panjang sejarahnya, dari mulai keturunan dari 12 anaknya Nabi Yakub sampai dengan umatnya Nabi Isa alaihissalam sebelum diutusnya Rasulullah. Panjang, sehingga memungkinkan terjadi semuanya, ya. Atau mungkin juga terjadi adanya 2 versi pula dalam kisah Israiliyat, ya, sehingga ketika mengutip salah satunya akan disalahkan oleh yang berpegang dengan kisah yang satunya lagi. Seperti kisah Ashabul Kahfi, ya, berapa orang? 5 sama anjingnya, 7 sama anjingnya, atau berapa gitu kan. Ini kan beda-beda Israiliyat itu. Di antara Israiliyat pun beda-beda, kan cuma kisah-kisah yang nggak jelas sumbernya ataupun sanadnya, karena mereka nggak mementingkan sanad. Bani Israel tidak mementingkan sanad, sehingga asal cerita dalam bahasa kita cerita dari mulut ke mulut, tutur tinular, yang ngomong sampaikan begitu, sehingga ada yang benar, ada yang salah, ya. Nah, dalam hal ini adalah kisah yang dibenarkan oleh hadis Nabi, sehingga kita wajib untuk mempercayai kisah ini, mempercayainya. Dahulu kala ada seorang Bani Israel yang kehausan di sebuah jalan, lalu turun minum, naik lagi, ada anjing kehausan, kasihan. Nilai pahalanya bukan nilai pahala memberi minum sama anjing, ya. Nilai pahalanya apa? Rasa kasihan sama anjing. Ini pahalanya di sini, rasa kasihannya. Jadi ada sebagian orang yang berdalil dengan beberapa hadis semacam ini, kemudian kisah Ashabul Kahfi untuk bolehnya memelihara anjing, ya kan? Ada sebagian orang yang berpendapat demikian. Ini pendapat yang batil, sebatil-batilnya pendapat, ya. Ketika ada orang pelihara anjing, sholat kok pelihara anjing, kan nggak boleh. Nah, itu dalam Quran ada kisahnya Ashabul Kahfi, ya. Itu kata mereka. Ya betul, kisah Ashabul Kahfi itu pertama terjadi sebelum Islam, ya, syariat umat sebelum Islam. Yang kedua, itu anjing bukan milik Ashabul Kahfi, itu anjing disewa sebagai petunjuk jalan, bukan miliknya Ashabul Kahfi. Jadi kalau ada mitos, orang mengatakan satu-satunya anjingnya yang masuk surga adalah anjingnya Ashabul Kahfi, ini Israiliyat. Tidak benar. Anjing masuk surga kata mereka, itu anjingnya Ashabul Kahfi. Itu anjing nyewa, ya. Kenapa? Anjing memang punya keahlian sebagai petunjuk jalan, pelacak penjahat,
ataupun barang-barang yang hilang, memang punya keahlian itu. Maka diperbolehkan untuk memelihara beberapa ras tertentu dengan tujuan tertentu, misalnya kayak pihak kepolisian misalnya untuk melacak penjahat, boleh. Atau orang yang memiliki peternakan yang sampai ribuan yang digembalakan, boleh. Ya, karena nggak mungkin bisa ngawal sekian ribu hewan ternak yang digembalakan, lari-lari jadi kecapean, maka boleh memelihara anjing untuk menjaga dari serangan serigala, boleh, ya kan? Tapi ketika misalnya hanya paling ayam berapa ekor, ya kan? Itu pun dalam kandangnya. Ya, sapi berapa ekor, kambing berapa, kok melihara anjing? Alasannya anjing menjaga apa? Menjaga ya nggak dimasukkan rumah, ya. Ini bukan anjing menjaga namanya, anjing piaraan. Setiap hari berkurang pahalanya 2 qirat kalau punya pahala, kalau nggak minus. Masya Allah. Ada orang yang berpendapat demikian, ya. Mereka menolak anjing punya najis. Enggak, anjing enggak punya najis. Lah itu dicuci 7 kali najis. Enggak, kata Zahiriyah. Nah, hanya fatwanya Zahiriyah. Itu airnya enggak najis. Buktinya kita boleh berburu. Ya, ini seperti jamaah MTA ya. Bolehnya berburu pakai anjing. Dan tidak ada perintah untuk mencuci bekas gigitan anjing, berarti bukan najis. Sehingga orang MTA, karena mereka nggak pakai hadis, masuk aliran yang menggunakan rasio akalnya, jadi mereka hadis itu dipakai kalau menguntungkan, kalau nggak dipakai, ya wajar, ya kalau kemudian mereka mengatakan anjing nggak najis, bahkan sampai boleh makan anjing. Boleh makan daging anjing. Mereka bantah, kamu nggak pernah ngomong begitu. Ya nggak pernah ngomong, tapi kan dari pernyataannya dapat dibaca, ya kan? Dapat dibaca. Coba berani nggak ngomong anjing najis? Berani nggak? Anjing haram? Berani nggak? Nggak. Nggak ngomong anjing halal nggak, tapi nggak mengharamkan anjing. Berarti apa? Wajar kalau mereka membolehkan makan daging anjing. Daging tikus dijual sama pengikutnya itu. Pengikutnya MTA itu jual beli daging tikus biasa tuh di daerah Solo misalnya. Ya, karena apa? Karena bagi mereka itu halal. Ada ayatnya dalam Quran. Nggak ada dalilnya dalam Quran, ya Allah. Keblinger. Karena menggunakan akalnya. Memahami Al-Quran dengan akalnya, meninggalkan hadis. Padahal jumhur ulama dari kalangan imam yang 4 mengatakan anjing itu najis, kecuali pendapat yang nyeleneh dari kalangan Zahiriyah yang mengatakan air liur anjing nggak najis. Itu pendapat yang nyeleneh, menyelisih jumhur ulama. Ini pendapat yang lemah, ya. Dicuci aja harus 7 kali. Kalau mengatakan 7 kali itu kan bukan karena najis. Kalau najis nggak perlu 7 kali, yang penting hilang najisnya. Kalau 7 kali berarti bukan karena najis, tapi karena apa? Karena apa? Karena ta'abudiyah, kepatuhan kita kepada Allah, bukan karena najis, kata Zahiriyah. Kita bantah. Apakah cuma disuruh dicuci 7 kali? Ya, itu hadisnya apa? Bila anjing menjilat di bejana kalian. Jadi ini ada air dalam wadah, anjing minum dari air dalam wadah tersebut, ya, maka cuci 7 kali, buang airnya. Andai kata bukan najis, nggak ada perintah membuang airnya. Kata-kata buang airnya berarti apa? Fal yurikhu, buang airnya. Berarti apa? Najis. Ya, ada kata-kata buang airnya ini yang nggak dibaca. Karena Zahiriyah kata gegabah.
Zahiriyah terkadang gegabah dalam menafsirkan sebuah hadis. Zahiriyah. Kalau Zahiriyah masih pakai hadis mending. Kalau MTK kadang-kadang nggak pakai hadis. Zahiriyah kadang ngawur semacam hadis tidur sesaat setelah qobliyah subuh sebelum qomat, ya, sebelum qomat subuh, ya. Jumhur ulama itu mengatakan boleh-boleh saja, ya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan hanya kebolehan, ada yang mengatakan makruh. Kalau Zahiriyah, Ibnu Hazm diantaranya berpendapat tidur sesaat setelah sholat qobliyah subuh sebelum sholat subuh hukumnya wajib, dan siapa yang tidak tidur sesaat maka tidak sah sholat subuhnya. Kesimpulan dari siapa? Cuma Ibnu Hazm, cuma Zahiri, lainnya nggak ada ulama yang berpendapat demikian. Maka terkadang Zahiri itu terlalu gegabah dalam menyimpulkan dalil, menghalalkan musik karena katanya hadisnya Bukhari dhaif, lemah dari mananya, ya kan? Sementara hadis yang mengharuskan tidur sebelum subuh hadisnya dhaif, mereka pakai, ya. Itu makanya itu saking mangkalnya Ibnu Jauzi kepada Zahiriyah, ya, Zahiriyah dimasukkan dalam aliran sesat oleh Ibnu Jauzi. Ya, walaupun pendapat yang kuat Zahiriyah bukan aliran sesat, tapi pendapatnya banyak yang nyeleneh, ya. Nah, Zahiriyah masih ahlu sunnah kecuali pendirinya Abu Dawud al-Zahiri, ya. Dawud al-Zahiri ini memang bukan ahlu sunnah, ya. Tapi nggak semua madhabnya, pengikut madhabnya itu fikihnya itu nggak semuanya ahli bid'ah, ya. Ibnu Hazm misalnya, beliau seorang ulama ahlu sunnah. Nah, jadi begitu, ya. Masalah anjing, kalau anda kata ada dalam ayat-ayat Quran tentang berburu dengan anjing, jangan dipertentangkan dengan hadis, ya. Hadis itu sahih, dan hadis itu adalah diamalkan oleh seluruh para ulama. Meskipun Zahiriyah sekalipun mengamalkan, hanya bedanya Zahiriyah mengatakan dicucinya bukan karena najis, tapi karena ta'abbudiyah, karena kepatuhan kepada Allah, ya. Itu alasannya Zahiriyah. Sementara kalau jumhur ulama mengatakan najis, bahkan Syafi'iyah dan Hambaliyah mengatakan najis mughalladhah. Jelas, ya kan? Jelas. Kalau Malikiyah dan Hanafiyah najis, karena mereka nggak membeda-bedakan najis itu dalam berat dan ringan, ya. Tapi kalau Syafi'iyah dan Hambaliyah membeda-bedakan tingkatan-tingkatannya, sehingga mengatakan najis yang mughalladhah, yang berat. Nah ini, ya. Jadi tetap dicuci, ya. Boleh berburu dengan anjing memburu setelah digigit, ya. Kan nggak ada perintah mencuci. Lah perintahnya bukan di ayat itu, perintahnya dalam hadis. Kalau mengatakan, ya, nggak ada perintah mencuci dalam ayat Quran, nggak mau memakai hadis. Kalau begitu benar dong pendapatnya Ahmad Musaddiq. Siapa Ahmad Musaddiq? Pendiri Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang sekarang jadi Gavatar, ya kan? Apa pendapatnya? Ada perintah sholat dalam Quran, tapi cara sholat nggak ada, sehingga sholatnya cuma rukuk dan sujud tok. Waktu sholatnya nggak ada, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh nggak ada. Yang ada cuma sholat tahajud tok yang wajib. Ya Allah. Pemahaman Ahmad Musaddiq Al-Qiyadah Al-Islamiyah atau Gavatar seperti pemahamannya, memahami ayat semaunya sendiri, karena nggak pakai hadis. Memang nggak ada dalam Quran, ya, tentang waktu-waktu sholat. Sebenarnya ada, tapi tersirat, tidak dijelaskan secara gamblang, cuma tersirat saja. Suatu subuh, waktu zuhur ada sebenarnya sebagaimana penafsiran dari Ibnu Abbas, tapi tidak dijelaskan secara rinci.
Tata cara sholat cuma ruku dan sujud toh dalam Quran, berdiri, ruku, sujud. Jadi sholatnya orang Al-Qiyadah ya cuma berdiri, ruku, sujud, berdiri, ruku, itu toh. Bacanya terserah, bebas. Ya, ini akibat memakai Quran nggak memakai hadis. Apa seperti ini? Oh, nggak ada di Quran, berarti nggak perlu dicuci ya? Pakai hadis dong. Ya, karena hadis ini bagian tidak terpisahkan dari pengamalan Quran. Quran harus diamalkan dengan hadis, nggak boleh dipisahkan. Ini permasalahannya seperti itu, syubhatnya seperti itu. Maka ketika ada yang berdalil dengan hadis ini ataupun hadis-hadis sejenis dan ayat-ayat tentang masalah berburu dengan anjing untuk membolehkan melihara anjing, maka ini adalah pendapat yang salah, batil, sebatil-batilnya pendapat. Ya, pada ada hadis yang jelas, orang yang melihara anjing maka pahalanya setiap hari berkurang 2 qirat. 2 qirat berapa ya Rasulullah? Sebesar gunung. 2 gunung pahalanya setiap hari hilang. Sementara amalnya nggak sampai segitu. Lah gimana? Rugi kalau orang pelihara anjing. Malaikat rahmat nggak mau masuk ketika ada anjing. Nah, hadis ini pun kalau kita lihat, ya, orangnya cuma ngasih minum ke anjing yang kehausan hampir mati. Habis itu nggak dibawa pulang, dirawat, tidak. Mana ada merawat anjing di sini? Tidak ada. Ya. Kalau begitu bagaimana bisa menafsirkan bolehnya merawat anjing dengan hadis ini? Tidak ada kan? Mana lafadznya? Kadang-kadang orang suka menambah-nambahkan sendiri, gabung-gabungin yang apa yang tidak digabung. Padahal dalam sebuah ilmu hadis, orang suka gabung-gabungin apa yang bukan hadis dengan hadis, ini namanya idraj. Namanya idraj, menggabungkan apa yang bukan hadis ataupun hadis yang lain yang beda, ya, digabung-gabungkan sehingga tampak bersambung padahal bukan. Ya. Apalagi menggabungkan ayat hadis dengan pendapat orang. Aduh. Maka ini riwayat yang mudraj. Dan ini banyak sekali. Dan ini salah satu di atas sorotan para ulama ahli hadis, terutama yang meneliti masalah matan hadis, bunyi hadis, hadis-hadis yang mudraj. Ya, di mana di situ ada tambahan-tambahan yang bukan hadis ditambah-tambahkan. Ya. Apakah ini ziyadah tambahan tersebut diterima atau ditolak? Secara umum tambahan ditolak, kecuali dari rawi. Tambahan apapun yang dimasukkan, diidrajkan ke dalam hadis, ya, dicampurkan dalam hadis, ditolak tambahannya. Kecuali tambahan dari rawi yang bersifat menafsirkan hadis, ya kan? Dan tidak menghilangkan kemutlakan hadis, maka diterima. Itu pun dengan beberapa syarat. Itu jadi enggak sembarangan. Kalau orang zaman sekarang kan asal-asalan, ya, tambah-tambahin keterangan siapa, tambah dikira hadis padahal bukan hadis. Ya, nah, atau hadis yang lain tapi ditambah-tambahkan, ya, sehingga terkesan satu hadis. Ya, tambahan-tambahan ini yang kadang-kadang kita mengkhawatirkan. Ketika orang nggak paham hadis, ya, apalagi ketika orang yang melakukan, orang yang suka tadlis, lebih parah lagi, sengaja mereka melakukannya. Sengaja mereka melakukannya. Kalau idraj itu nggak sengaja, ya. Kalau tadlis sudah sengaja melakukan itu, ya. Ini beberapa istilah dalam ilmu hadis. Maka jangan sembarangan menafsirkan hadis semaunya sendiri. Nah, jadi ini hadis, orang tersebut melihat anjing kehausan hampir mati.
nggak tega. Nah, rasa sayangnya kepada binatang hampir mati nggak tega, lalu kemudian dikasih minum supaya nggak jadi mati. Ini adalah bentuk kasih sayang kepada binatang. Maka para sahabat bertanya, ya Rasul, apakah kita dapat pahala karena mengasihani binatang? Nah, bukan karena merawat binatang. Ya, kalau merawat binatang kebolehan, selagi binatangnya boleh dipelihara. Ya, kalau binatangnya boleh dipelihara ya nggak boleh. Anjing nggak boleh, nggak boleh. Ya, pernah ada yang tanya, ada teman saya, dia ke hutan mendapati ada celeng yang kasihan ditinggal induknya, lalu diambil, ditolong, yang luka ditolong, diobati terus sampai gede, ya, dipelihara. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Tolong boleh, ada celeng. Nah, di hutan kan, di desa masih banyak celeng. Silakan, luka diobati boleh. Tapi celeng, ya nggak apa-apa. Memang kalau memang bisa, mau diobati boleh. Sekedar diobati terus tinggal pergi. Bukan kemudian malah dibawa pulang, kemudian dirawat. Namanya niat melihara. Setelah lulut, ya, tanya, boleh nggak? Wong salah dia sendiri, lepas, bawa sana lepas. Melihara anjing saja nggak boleh, apalagi melihara babi yang jelas-jelas apa? Rejisun, ya kan? Najis. Kalau melihara barang najis kan nggak boleh. Emang nggak boleh melihara babi? Nggak boleh. Nggak boleh melihara babi. Ya, selain babi itu najis, memang faktor, ya, pembawa penyakit, ya, tanpa harus sakit. Bahaya itu babi. Ya, makanya itu kalau dulu orang-orang banyak menggunakan babi sebagai bahan vaksin, ya, karena memang babi itu memang hebat itu. Jadi dia bisa dimasukin penyakit tanpa harus sakit. Itu babi memang luar biasa. Maka kalau orang tidak tahu, ya, melihara babi, babinya kena flu babi atau flu burung bisa babi kena. Ya nggak mati babinya, tapi bisa nularin ke orang. Dan banyak penyakit yang diakibatkan oleh babi. Juga ada beberapa alasan-alasan yang lainnya. Kalau yang paling populer cacing pita kan. Oh, kena cacing pita. Ketika dibalas, kalau dibersihkan sterilkan cacing pitanya boleh apa enggak? Tetap enggak boleh, najis, ya kan? Masalahnya bukan cacing pitanya ataupun apanya, tapi najisnya, ya kan? Najisnya babi itu, ya. Maka nggak boleh melihara babi, melihara anjing nggak boleh. Nah, kalau ada yang terluka, boleh nggak diobati seperlunya, tinggal pergi. Karena kasihan. Tapi selama dia bisa mengobati diri sendiri, biarin. Lihat anjing, lihat babi terluka, ya, tapi dia bisa jalan sendiri, bisa, ya, biarin. Tapi kalau misalnya lihat mereka kejatuhan apa, nggak bisa bergerak, ya kita tolong, angkatin pohonnya, ya kan? Misalnya pohon roboh menimpa anjing, ya kita angkatin supaya dia bebas, dah selesai. Kalau misalnya luka nggak bisa ini, ditolong seperlunya, tinggal. Karena kasihan kepada binatang. Boleh, kita masalah, ya. Maka pada setiap, kata Rasulullah, Allah ampuni dia. Karena sayangnya kepada binatang, Allah ampuni dia. Sampai kisah pelacur yang akhirnya Allah ampuni dosanya akibat apa? Menolong anjing yang hampir mati dengan memberi minum. Allah ampuni dosanya. Tapi ingat, dosa kepada Allah. Kalau dosa menzalimi orang lain, tetap harus meminta maaf. Begitu, ya. Janganlah saya sering zalimi orang, lah saya tebusnya dengan cara berbaik-baik sama binatang, ngasih makan burung dara, ngasih makan apa lain itu,
Itu beda. Kalau salah dosa sama orang lain, minta maaf sama orang yang bersangkutan. Ya, itu beda. Kalau dosa kepada Allah, menzalimi dirinya sendiri, maka bisa ditebus dengan cara gimana? Dengan cara dia meminta, dia berbuat kebaikan dan minta ampun. Ya. Jadi ketika seorang pelacur dia menolong anjing yang hampir mati dengan memberi minum, ya kan? Terus ditinggal, nggak mikir nanti kalau kehausan lagi bagaimana, enggak. Kan dia kasih minum kan? Ya sudah kasih minum, sudah pergi. Kan dia bisa hidup, bisa jalan, bisa cari lingkungan tempat hidup yang lebih layak. Kalau dalam keadaan sudah sekarat kan nggak bisa. Kasih dulu minum. Dia sudah sehat, tinggal pergi. Jangan dibawa. Ya. Nah kalau misalnya itu tempat berbahaya, ya pindah tempatkan. Ada musibah, kasihan, ditolong, pindah tempatkan, sudah, jangan dibawa. Itu ya. Maka Rasul mengatakan kaidah secara umum. Kaidah secara umum, fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun. Pada setiap yang memiliki hati yang masih basah, maka padanya ada pahala. Menyayangi siapapun yang masih hidup, ya, apakah itu binatang yang biasa, yang bukan najis, ataupun binatang yang mungkin najis. Kalau itu memang butuh pertolongan, kita kasihan, kita tolong seperlunya, pahala padanya. Walaupun menolong anjing. Kenapa anjing? Walaupun anjing. Jadi fokusnya bukan pada anjingnya ya, tapi pada apa? Ya, pada jadi pada kaidah min babil aula, kias jali. Apa artinya? Walaupun anjing tetap ditolong, padahal anjing hewan yang najis. Apalagi selain anjing, itu maksudnya. Iya kan? Itu maksudnya. Ada yang butuh pertolongan binatang, tolong. Jadi Islam mengajari kita untuk sayang binatang, menyayangi binatang, peduli pada binatang. Di Islam, ya, bukan kemudian membiarkan menyiksa binatang, tidak boleh malah dalam Islam menyiksa binatang. Nah, sehingga ketika ada binatang yang mungkin kasihan, ya kita tolong. Ya, mengasihani binatang bukan berarti nggak boleh makan binatang. Ya, maka dalam hadis Nabi dikatakan fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dzibhah. Bila kalian membunuh binatang, bunuh dengan cara yang baik. Bila kalian menyembelih binatang, sembelih dengan cara yang baik. Itu maksudnya. Namanya kasih sayang. Ya. Namanya apa? Kasih sayang. Kasihani. Bunuh dengan cara yang baik, ya. Sembelih dengan cara yang baik. Itu binatang. Ya, namanya kasih sayang pada binatang itu. Ya. Jangan sampai kemudian hilang rasa kasih sayangnya. Dimakan hidup-hidup. Ya, seperti orang-orang Tiongkok, ya, dimakan hidup-hidup, masya Allah. Semua, ya, masih hidup dimakan. Katanya lebih enak. Di Eropa pun sama, di Eropa. Sapi yang masih hidup pun kemudian diiris-iris dagingnya, ya, naudzubillah. Ini tidak sayang binatang. Katanya lebih enak rasanya, subhanallah. Nggak benar seperti itu. Haram hukumnya ya. Kalau kita merapi daging seperti itu haram hukumnya kan, masuk dari ada bangkai. Ya, bagian tubuh dari hewan yang masih hidup, ya, yang kemudian dipotong, maka potongannya adalah bangkai. Haram dalam Islam seperti itu. Walaupun misalnya kepiting, ya kan ada juga melihara kepiting, capitnya diputel, ya kan? Terus dibiarin hidup lagi.
Ya dimasak capitnya doang, nggak boleh. Bangkai itu, ya, menyiksa binatang, haram hukumnya. Demikian. Apalagi masya Allah, kadang-kadang yang namanya manusia kalau sudah jauh dari hati nurani, dari agama, memang luar biasa, ya. Otaknya itu bukan tunduk kepada agama, tapi selalu mencari-cari celah, ya, untuk pelanggaran terhadap agama. Kayak di Amerika beberapa waktu yang lalu sedang dikembangkan sebuah penelitian bikin daging sintetis. Daging sintetis rasa daging manusia. Subhanallah. Lalu mereka mengatakan ini nggak boleh, ini kan bukan daging manusia, cuma rasanya terasa daging manusia, seratnya memang bisa. Dengan teknologi sekarang ini, ya, teknologi orang ateis bisa membuat manusia persis tubuhnya persis, tapi nggak bisa hidup karena roh itu urusan Allah. Ya bisa bikin tapi nggak bisa hidup, ya kan? Dikembangkan seperti itu, ya, nanti jadi restoran daging manusia begitu kan. Ketika ditangkap, wah ini kami bukan membunuh orang, kami ini dagingnya daging sintetis, ya. Haram hukumnya yang begitu. Ini karena orang sudah mengalami fase kegilaan, ya, karena nggak punya agama, ya. Bagi mereka agama adalah kegagalan, ya. Maka kalau di Amerika kemudian banyak aliran gereja, itu banyak aliran karena menganggap agama mereka gagal, ya, agama mereka gagal. Maka ketika perang Vietnam dulu, bagaimana Amerika dibikin kalah oleh Vietnam, ya, sambil ngeramu-ramu perangnya, muncul aliran gereja setan. Gereja yang di situ berisi apa? Caci makian kepada Tuhan Yesus. Kenapa kamu nggak bisa menghentikan perang? Kenapa kamu? Ritualnya mencaci maki Tuhannya. Ada di sana gereja seperti itu. Tahun 54 pun di Amerika juga muncul gereja Scientology. Karena kegagalan gereja menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang asal usul makhluk hidup, akhirnya mereka bikin gereja Scientology. Maksudnya manusia berasal dari alien. Produk alien yang gagal adalah manusia. Herannya ada juga yang ikut. Ya, alien yang tertua namanya Yehowa. Ini Tuhannya orang Yahudi. Mereka nyebutnya bukan Allah tapi Yehowa. Ini alien yang paling tua. Yehowa menemui para nabi-nabi jadi utusannya. Itu ya Allah. Itu asalnya gereja Scientology, sekarang jadi agama Scientology. Ya, ya sama lah seperti di Aminuddin. Pertama cuma ngaku sebagai malaikat Jibril, lama-lama mengaku kerajaan Tuhan, lama-lama mengaku sebagai apa nggak tahu, perwakilan Tuhan apa tuh. Masya Allah. Seperti itu kegagalan. Kalau kayak di Aminuddin sih karena memang terkena gangguan jin, bukan kegagalan dalam beragama, karena gangguan jin. Kalau di Eropa memang ya kegagalan beragama. Karena agama Kristen tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ya, kalaupun ada pertanyaan yang dijawab, maka harus meninggalkan agamanya, karena nggak sesuai dengan Injil. Injil itu karena sudah mengalami perubahan. Di Amerika itu masya Allah ya, kritis. Jadi Injil itu sendiri berani dikritisi di Amerika. Kasih warna, ada warna merah, ini berarti bukan. Ini berarti palsu, warna merah, bukan dari Nabi Isa, bukan dari Yesus, warna merah. Ada warna biru, ada warna apa begitu. Ada yang pasti diyakini, ada yang diragukan, ada yang dipastikan bukan, dikasih warna. Berani mereka, karena kegagalan mereka, ya, agama mereka, ya.
Maka kalau ada orang Islam kok masuk Kristen, artis masuk Kristen, rata-rata ya artis-artis yang memang hobi dengan free sex, ya kan? Lebih seks bebas. Dalam Islam nggak boleh. Dalam agama mereka nggak dilarang. Buktinya Eropa, Amerika banyak seks bebas, ya kan? Itu ada artis, ya, anaknya Sunan Kalijaga malah murtad. Ya, namanya juga. Lihat gaya glamornya, ya, gaya pergaulannya free sex, ya wajar kalau dia murtad. Kalau masih Islam malah memalukan orang Islam, ya kan? Tapi yang soleh-soleh ya nggak mungkin murtad, ya. Tapi ada itu, ya, orang yang juga murtad. Kenapa murtadnya? Mimpi ketemu Yesus. Murtad kok mimpi ketemu Yesus. Ujung-ujungnya ya ada fulus di balik itu. Ya, itulah. Ya, itulah yang terjadi. Ya, padahal di Eropa, di Amerika perkembangan Islam sangat pesatnya karena kegagalan agama Kristen dan agama Katolik setelah Ortodoks dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan. Sehingga sebagian penganut Kristen, ya, atau Nasrani kemudian beralih menjadi, kalau masih beragama menjadi Islam, kalau nggak mau beragama lagi menjadi ateis. Ini dua perkembangan yang luar biasa. Makanya muncul di Inggris, muncul di mana? Di Skandinavia, ya, kayak Finlandia, Swedia itu kan, Finlandia. Itu muncul ada aliran atau kelompok anti-Islam. Karena khawatir orang-orang Eropa pada masuk Islam. Karena sudah banyak gejala lonjakan pesat orang masuk Islam. Ya, karena agama Kristen nggak bisa menjawab pertanyaan tentang kehidupan. Ya, semuanya hambar, semuanya malah justru semakin maju teknologi, semakin menunjukkan kesalahan dari Injil dan kebenaran dari Al-Quran. Ya, Masya Allah, semakin maju teknologi malah seperti itu. Dan agama Kristen, Injilnya nggak bisa menjawab fenomena-fenomena yang muncul ke depan. Beda dengan Al-Quran, dia selalu bisa menjawab dan bisa menjawab. Sehingga wajar kalau banyak lonjakan orang masuk Islam. Maka muncul aliran atau kelompok-kelompok anti-Islam di Inggris, anti-Islam di Finlandia, Swedia, ya, sampai mereka bikin gara-gara, bikin kartun-kartun kayak gitu kan, karena memang mereka ingin menjebak orang Islam supaya nanti orang Islam anarkis, lalu mengatakan tuh jangan masuk Islam, orang Islam anarkis gitu. Karena putus asaannya mereka memendung arus orang-orang Eropa dan Amerika masuk Islam. Maka kita sebagai orang Islam yang mensyukuri kita sudah diberi hidayah dari awal masuk Islam. Betapa banyak orang-orang di Eropa, di Amerika yang ingin masuk Islam, tantangannya luar biasa beratnya. Tantangannya, ya. Kita bersyukur kita terlahir dalam agama Muslim, sehingga gimana cara mensyukurinya? Belajar Islam yang benar. Kalau kita belajar Islam yang benar, insya Allah, ya, nggak akan digoyahkan oleh syubhatnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang jauh dari sisi ilmiah, baik dari kitab sucinya maupun dari ajarannya. Nah, baik, itu diantaranya. Jadi kembali kepada hadis ini, pada setiap apapun yang ada hati. Kenapa hati? Ya, karena kalau orang tidak punya jantung, tidak punya hati, mati. Ya, makhluk pun ini diantara, ya, diantara apa? Ciri kehidupan mereka. Kenapa nggak dikatakan tidak punya kepala? Ya, karena memang kadang-kadang ada makhluk yang memang makhluk hidup yang memang kepalanya aja tidak dapat dideteksi di mana. Ya, kalau cacing misalnya, di mana kepalanya, di mana ekornya, bisa nggak?
kepalanya ini, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, kepala dan ekor jadi satu, cacing itu. Ya, jadi kadang-kadang ada binatang yang memang kepalanya dan ekornya nggak jelas, ya kan? Nah, begitu. Jangankan cacing lah, hewan aja, misalnya hewan laut lah, ya, hewan laut. Kalau kita lihat, ya, kayak misalnya ubur-ubur, mana kepalanya? Ya, ubur-ubur, mana kepalanya? Bisa nggak orang, oh ini kepala di sini, susah kan? Mana kepalanya, mana badannya? Susah. Ya. Tapi organ yang terpenting adalah hati. Ini sirkulasinya. Bagaimana dia bisa kenapa hati? Hati itu bisa, ini adalah organ tubuh yang memang dipentingkan untuk bisa menjaga kondisi hidupnya seseorang atau sebuah makhluk. Racun-racun apapun akan disaring. Karena yang namanya orang hidup pasti, makhluk hidup pasti akan berinteraksi dengan racun-racun di sekitarnya. Dan ini pasti akan disaring oleh yang namanya hati. Itu. Enggak, walaupun beda bentuknya, beda namanya, tapi mesti ada. Ya. Pada setiap makhluk hidup yang ada hati yang masih basah. Kenapa masih basah? Karena masih dialiri oleh darah ataupun cairan metabolisme dalam tubuh masing-masing. Masih hidup artinya. Cirinya itu. Ya. Maka padanya ada nilai pahala. Kepada siapapun binatang. Ya, kalau berbuat baik pahala. Maka kalau mau membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Kalau mau menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Kalau tidak, biarkan. Ya, biarkan. Atau kalau misalnya butuh pertolongan, bantu, tolong. Ya, jadi kasihan ini binatang, misalnya ada hewan terdampar, ya kita nggak makan, terdampar, itu kembalikan ke laut. Ya, tapi kalau kita makan ya ambil, masak, begitu. Ya, jadi kembali kepada kasih sayang. Kasih sayang kepada binatang tidak identik dengan tidak memakan binatang. Gitu ya. Sekali lagi ya. Jadi jangan sampai terfitnah oleh pemahaman vegetarian. Kalau ingin betul-betul sayang binatang ya jangan makan binatang. Mereka demo. Kalau ada orang makan binatang setelah Idul Korban, demo, oh ini orang Islam suka membunuh sapi. Lah ya memang untuk dimakan. Iya kan? Memang untuk dimakan, dibilang untuk dimakan sapi itu. Lah kalau misalnya nggak dimakan terus diapain? Kayak di India misalnya. Karena mereka menganggap sapi ini titisan dewa, penjelmaan dari dewa, akhirnya mereka biarin sapi nggak boleh disembelih aja, sapinya mengganggu lalu lintas. Pada bingung, pengendara mobil nggak bingung kenapa? Sapinya di jalanan nggak boleh ditabrak, ya. Jadi ketika musibah pun yang diungsikan pertama kali siapa? Sapinya dulu. Orangnya mati biarin sapinya dulu, yang penting Tuhannya diungsikan. Saya polisi lalu lintas bingung di India, ngatur sapi bingung, mau digebuk tapi Tuhannya. Tapi enggak, kalau nggak dihalau macet jalan raya gimana? Dilema, iya kan? Iya, jadi nggak boleh berlebihan dalam masalah itu. Nggak boleh berlebihan semacam itu, ya. Nah, anjing sendiri memang betul Rasulullah tidak menyuruh membunuh anjing. Kenapa kata Rasulullah? Kalau anjing bukan sebuah umat, pasti aku suruh untuk dihabisin, dibunuh semuanya. Ya. Tidak disuruh dibunuh, tetapi tidak untuk dipelihara, biarin. Ketika dibiarin begitu saja, maka perkembangan anjing itu akan bisa ditekan. Tapi ketika dipelihara, maka semakin banyak. Contoh kucing. Kucing kalau nggak dipelihara,
Kan perkembangannya kan biasa kan, terseleksi oleh alam, ya kan? Ya, semua tergantung daripada Allah yang memberi mereka kehidupan dan sebagainya. Kalau dipelihara tambah banyak. Semua binatang kayak gitu. Maka adanya peternakan sapi, peternakan kambing, peternakan ayam supaya lebih banyak. Kalau daripada diumbar di alam, ayam lah. Kalau ayam kampung yang diumbar, kan perkembangannya sedikit kan. Dengan ayam yang dipelihara, cepat menetasnya, cepat banyaknya, karena dipelihara. Maka tidak perlu dimusnahkan anjing itu, tidak perlu pula dipelihara. Biar tetap sedikit jumlahnya, nanti pun akan bergeser sendiri nanti pada masanya nanti. Di Madinah saja dulu, di Madinah sebelum masjid Nabi itu diberi pintu, banyak anjing keliaran di masjid, kencing di masjid. Ya seperti itu. Namanya anjing kan nggak pakai aturan, nggak punya otak. Sebelum dikasih pintu, dulu zaman Nabi, ya karena masih lantainya juga masih pasir, ya kan, anginnya masih deras, panasnya masih panas, ya cepat kering, cepat hilang baunya, cepat hilang zatnya. Ya, kalau di sini ya nggak hilang-hilang, beda, ya. Itu. Nah, setelah dikasih pintu lah, baru aman dari gangguan dimasuki anjing, ya, itu. Jadi masih ada anjing ketika itu di sana. Ya, pada zaman Rasul masih ada anjing. Masih ada orang pelihara anjing. Karena memang masih ada orang musyrik. Masih ada orang musyrik. Di Madinah itu enggak semuanya muslim semua. Masih ada beberapa orang musyrik. Ya. Nah, itulah makanya masih ada yang saat itu pelihara anjing. Ya. Nah, jadi kembali kepada pembahasan, kita menyayangi binatang, kasihan terhadap binatang, menolong binatang, hukumnya adalah sangat-sangat dianjurkan sekali, ya, karena ini merupakan sebuah bentuk kita punya rasa kasih sayang, ya. Maka pada demikian kita dianjurkan untuk menyayangi binatang, dan Allah beri pahala dengan diampuni dosa-dosa kita. Allah berterima kasih, bersyukur, berterima kasih dengan memberikan ampunan kepada kita kalau kita sayang binatang. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Ya. Kalau secara umum sama, karena tidak ada dalil yang membedakan, ya. Jadi kirat, untuk ukuran kirat kan sebenarnya ukuran untuk menyatakan sesuatu yang besar. Maka diibaratkan seperti gunung Uhud atau gunung sejenisnya, ya. Jadi hitungannya sama. Itu hanya sebuah istilah sebenarnya. Istilah untuk menggambarkan betapa besarnya pahala ataupun dosa kalau dihitung pakai kirat. Ya, sehingga tidak dibedakan antara kirat dosa atau kirat pahala, sehingga insya Allah sama, ya, karena menggambarkan betapa besarnya. Ada lagi? Ya. Jaringnya? Kena yuyu. Oh iya ya. Ya. Nggak apa-apa, ya, kalau memang itu diperlukan, nah masalah, malah lebih baik malah kalau dibunuh sekalian, ya malah bagus dibunuh sekalian terus dipotel, lebih bagus. Ketika jaringnya kena yuyu, ya, ya karena memang itu kan karena kondisi yang menghendaki al-akamu taduru kama taduru alil illat, hukum itu akan berputar mengikuti kepada alasannya. Alangkah aja kalau dibunuh dulu baru dipotel, ya kan, itu lebih bagus. Ya pakai pisau ditusuk bagian tengahnya biasanya untuk kepiting itu kan, ini potel, nah itu lebih bagus seperti itu, ya. Ada lagi?
Ya. Karena ijtihad bagi seorang? Iya. Rasul apakah juga berijtihad? Iya. Jadi ada yang wahyu dari Allah, ya, ada pula ijtihad, ada pula pendapat beliau, ya. Contoh ijtihad adalah dalam masalah hukum. Kata Rasul apa? Janganlah kalian terima, ya, ketika aku beri pada kalian potongan api neraka. Karena ada orang di antara kalian yang pintar ngomong sehingga kasusnya dimenangkan, hak orang lain dikasihkan kepada kalian. Jangan kalian terima. Nah ini. Apanya dalam masalah mengadili, ini adalah ijtihad. Idza ijtahadal hakim. Bila seorang hakim berijtihad. Ini Rasul sebagai seorang hakim, beliau berijtihad. Dan ijtihad ini tergantung, karena ijtihad kan nggak bisa main dapat wahyu siapa salah siapa benar enggak, ya kan? Dalam masalah menghakimi ya, kenapa? Apa kasusnya? Apa buktinya? Mana saksinya? Ya kan? Lah kalau orang yang pintar ngomong atau berbohong, oh siap benar, akan ada yang salah, nah, kan begitu kan? Nah, ini Rasul nggak tahu perkara gaib dalam masalah ini, sehingga wajar kalau Rasul dalam masalah ini bisa saja dalam berijtihad menentukan mana yang benar, mana yang salah dalam pengadilan itu keliru. Tapi ini berlaku ketika menghukumi pengadilan. Sementara ketika dalam perkara-perkara terkait dengan turunnya dengan ajaran agama, turunnya wahyu, ajaran agama, itu bukan ijtihad. Rasul menyampaikan sesuatu bukan ijtihad. Ya, tetapi apa? Wahyu. Dibedakan kasusnya. Kalau kasusnya mengadili orang, ya, karena terkait Rasul nggak tahu perkara gaib. Tapi kalau terkait dengan wahyu, maka ya betul. Terkait pula dengan masalah strategi perang, ya kan? Bagaimana Rasul punya ide apa, para sahabat usul apa? Apa ini pendapat engkau pribadi atau wahyu? Oh ini pendapat saya pribadi, boleh saya usul? Nah gitu kan? Karena para sahabat harus tanya dulu ini wahyu bukan? Nah kenapa? Agar bisa membedakan ini wahyu yang nggak boleh saya untuk membantahnya atau punya pendapat lain, atau ini pendapat Rasul pribadi yang saya juga boleh usul. Dan Rasul nggak pernah memarahi orang yang usul, bahkan kebanyakan diterima oleh Rasulullah. Ya, walaupun nggak semuanya. Rasul kadang menerimanya pun kadang-kadang Rasul dengan cara yang terpaksa, seperti misalnya dalam kisah perang Uhud. Ya, Rasulullah ingin perang dalam kota. Ya, tapi sebagian orang Ansor menolak, pengennya perang. Kami dulu saja dia nggak suka perang kota. Kenapa setelah Mas Islam kami harus perang kota? Rasul agak marah sebenarnya, ya. Karena Rasul sudah mimpi akan banyak orang Islam yang mati, ya, dan baju besi lah yang melindunginya. Dan baju besi itu kota Madinah, perang kota. Tapi ternyata ngoyel ada sebagian orang asal ngeyel. Maka Rasul masuk ganti baju besi mau siap berangkat. Setelah keluar, orang yang tadi ngeyel dinasehatin, kamu kok gitu sama Rasul, nggak boleh begitu. Artinya ya Rasul, saya ikut Anda, kita perang luar kota, kita perang dalam kota, masa saya harus meninggalkan? Kita sudah pakai baju besi, kita harus berangkat sekarang. Gitu. Ya, jadi kembali kepada itu perkara-perkara yang memang bersifat wahyu atau bersifat pendapat dalam sebuah pengadilan atau sebuah peperangan, maka itu berlaku ijtihad. Tapi kalau dalam masalah menyampaikan dalil, ya, itu berarti apa? Hukum. Itu berarti apa? Wahyu. Maka bukan ijtihad. Ada lagi? Cukup? Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.